gerakan kakak di depan ya. Adik-adik masih semangat kan? Tentunya pasti ya. Ayo kita sama-sama beri yang lebih terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Kita muji dan menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ayo kita beri yang terbaik. Dan jangan lupa untuk ikutin gerakan kita ya. Ayo kita angkat tangannya masing-masing. From
Adik-adik, sekarang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia lebih lagi adik-adik. Kita kasih sikap kita yang terbaik yuk. Kita boleh duduk, kita boleh tutup mata kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita kasih yang terbaik bukan karena dilihat papa, mama, koko, cici, tapi karena kita memang mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena kuasanya dan cintanya gak terbatas buat kita.
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami pulihkan dari COVID-19 agar kami bisa kembali beraktivitas. Begitu juga dengan pemimpin bangsa kami, ya Tuhan berkati dan lindungi, dan Pak Presiden dan wakilnya, dan lembaga-lembaga lainnya. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, ya Tuhan, Opa Niko, ya Tuhan, berkati dan lindungi, ya Tuhan. Begitu juga dengan pemimpin gereja kami, ya Tuhan, Pak Henry Suteja, ya Tuhan, berkati dan lindungi. Begitu juga dengan gerejamu, ya Tuhan, pakai dengan luar biasa. Begitu juga dengan sekolah minggu, ya Tuhan, pakai dengan luar biasa, ya Tuhan, dan menjadi berkat untuk anak-anakmu, ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Fisik menjadi serupa seperti Kristus dan menyelesaikan amanat agung. ENA menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan, langit, siang
Shalom adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Lili di sini. Oke, yuk kita hari ini mau dengerin firman. Ya, siapa yang sudah siap untuk dengerin firman? Oke? Semuanya sehat? 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 Semuanya sukacita? Semuanya diberkati? Oke? Kita semua diberkati oleh Tuhan, kita sehat semuanya. Dan yang siap untuk dengerin firman Tuhan, katakan hahaha. Oke, ikutin ya. Sekali lagi, hahaha. Yuk, kita siap dengerin firman Tapi yang udah siap dengerin firman gak boleh sambil makan ya. Gak boleh sambil bobo-boboan. Gak boleh sambil main-main. Tapi kita semuanya fokus dengerin firman Tuhan. Lihat ke HP kalian. Oke, yuk kita dengerin firman Tuhan ya. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya teman? Ada? Oh pasti semuanya punya teman ya. Yang punya sahabat, yang punya teman suka janjian. Ya, sekarang lagi musim naik sepeda. Ya, naik sepeda. Pasti ada yang suka janjian ya teman-temannya yang satu komplek atau satu sekolah. Yuk, nanti sore jam 3 kita janjian naik sepeda, keliling-keliling komplek, keliling-keliling deket rumah. Atau kita janjiannya, nanti sore kita makan bareng yuk, botram di rumah, makan-makan. Atau ada juga yang janjiannya misalkan, kita ada PR nih, kerjain bareng-bareng yuk di rumah saya. Nah, ada gak yang seperti itu? Sama teman-teman janjian. Ada? Pasti ada ya. Tapi kalau janjian-janjian yang seperti itu, janjian yang biasa sama teman-teman atau sama mama sama papa, janjian yang biasa. Ya, seperti yang biasa kita lakukan. Tapi ada di Alkitab ya, ada yang punya janji. Janjinya itu mau susah, mau senang. Kalau ada yang susah, ada yang senang, saling tolong menolong, saling membantu. Dan janjinya itu dipenuhi. Ya, kalian tahu nggak? Nah, kita mau belajar tentang orang yang sedang berjanji ini. Ya, yang punya sahabat berjanji. Nah, kita mau belajar ya tentang firman Tuhan di sini. Tapi, ingat. Tapi kalau kita mau dengerin firman saat ini, oke, yang mau dengerin firman Tuhan, siap-siap, ayo, siap, oke, siap dengerin firman Tuhan? Siap ya? Katakan, ya, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Siap dengerin firman? Oke, 1, 2, 3, yuk. Oke, adik-adik, kita mau dengerin firman. Judul firman pada siang hari ini ya, yaitu berjudul teladan dalam perkataan. Ya, teladan dalam perkataan. Gimana firman Tuhannya? Yuk kita lanjut. Kalian pasti tahu kan siapa yang pernah dengar tentang yang namanya Raja Daud? Nah, sekarang Daud itu yang asalnya gembala, ya, gembala menggembalakan domba, sekarang dia jadi raja. Kenapa dia bisa jadi raja? Karena dia menggantikan Raja Saul. Raja Saul dan keluarganya sudah meninggal. Mereka dibantai, dibinasakan oleh orang-orang Filistin ketika mereka berperang. Nah, kemudian sekarang Raja Daud ini sudah jadi raja nih. Dia sudah menjadi raja atas bangsa Israel. Kemudian ketika dia sudah jadi raja, dia teringat,
dulu dia punya seorang sahabat yang namanya Yonatan. Ya, siapa namanya? Yonatan. Nah, Yonatan ini adalah temennya yang menolong dia pada waktu dia itu dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh karena Raja Saul iri sama Daud, ya. Iri sama Daud. Kalian gak boleh iri ya, gak boleh iri. Seperti Raja Saul iri sama Daud, gak boleh. Nah, Raja Saul iri sama Daud sehingga dia mau membunuh Daud. Tapi Daud ditolong oleh siapa? Oleh Yonatan. Yonatan itu adalah anaknya Saul. Nah, mereka berjanji untuk apa? Untuk saling melindungi, untuk saling menjaga sampai kapanpun di hadapan Tuhan dia berjanji. Ya, dia berjanji di hadapan Tuhan untuk apa? Untuk saling menolong. Nah, kemudian karena Yonatan sudah meninggal, ya, sudah dibinasakan oleh bangsa Filistin, akhirnya Daud berpikir gini, masih ada nggak ya keluarganya Saul masih ada nggak yang tersisa? Akhirnya Daud memanggil pegawainya, ya, prajurit-prajuritnya. Hai prajurit, ayo sini kalian semua. Tolong cari tahu apakah masih ada keluarga dari Raja Saul. Ya, apakah masih ada anaknya, cucunya, atau siapa keluarganya yang masih ada? Tolong bawa ke sini. Nah, kemudian pegawai-pegawainya, prajurit-prajuritnya mencari siapa? Mencari siapa tahu ada keluarganya Raja Saul, ada keluarganya Yonatan, dan ternyata ada kabar, ada yang datang. Oh, Tuanku Raja Daud. Ternyata ada satu anak yang selamat. Ya, selamat. Dia itu adalah anaknya Yonatan, berarti cucunya Raja Saul. Dia itu dibawa sama pengasuhnya. Nah, ternyata ketika pengasuhnya itu bawa namanya Mephiboset. Nah, ini ada gambarnya. Dia Mephiboset ini masih kecil, baru umur 5 tahun, ya. Diangkat karena si pengasuhnya ini takut dia mendengar, wah, Raja Saul sama Bapak Yonatan sudah meninggal, sudah dibinasakan, ya. Ini anaknya Yonatan mau dia selamatkan. Dia angkat, digendong, dia bawa lari kenceng cepet. Karena buru-buru si pengasuhnya ini jatuh, ya, sehingga Mephibosetnya juga jatuh. Yang baru 5 tahun dia jatuh. Nah, ternyata ketika dia jatuh, akhirnya apa yang terjadi? Kaki Mephiboset jadi timpang, kakinya timpang, akhirnya sampai besar dia timpang. Nah, ya, dia mendengar seperti itu ceritanya, bahwa masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Akhirnya Raja Daud berkata begini, pegawaiku, prajurit, ayo jemput itu yang namanya Mephiboset, yang anaknya Yonatan. Dia teman aku, bawa ke sini. Kemudian Mephiboset dibawa menghadap Raja Daud. Ketika dia menghadap Raja Daud, apa yang terjadi? Mephiboset tunduk, lalu dia berkata gini, berkata, Tuanku Raja Daud, ada apa Tuanku memanggil saya? Apa yang terjadi dengan Raja Daud? Raja Daud berkata, Mephiboset, kamu ini adalah anak dari sahabatku Yonatan. Nah, aku sudah berjanji sama bapak kamu untuk menjaga, saling menghargai, saling menghormati, saling melindungi. Ya, aku berjanji. Dan mulai saat ini kamu gak usah sedih lagi, kamu gak usah takut lagi, karena kamu akan bersama-sama dengan aku. Lalu Daud menghibur, Daud menghibur Mephiboset. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kasihnya seperti bapak kepada siapa? Kepada Mephiboset. Nah, di sini Daud berjanji kepada bapaknya dan dia
menepati janjinya, ya, menepati janjinya. Akhirnya apa yang terjadi? Mefiboset selalu bersama-sama dengan Raja Daud. Kalau apa? Kalau makan, nih ada gambarnya, ya. Mefiboset lagi makan bareng-bareng sama Raja Daud, dan Raja Daud juga berkata, ya, kepada pengasuhnya yang dulu itu, dia berkata gini, apapun yang Mefiboset punya, harta miliknya Raja Saul atau Yonatan, aku akan kembalikan. Aku akan berikan kembali kepada Mefiboset. Supaya apa? Supaya Mefiboset hidupnya tidak sengsara lagi, tapi dia diberkati. Jadi di sini hidup Mefiboset menjadi apa? Menjadi senang kembali, tidak dalam ketakutan, tidak sendiri lagi, tapi dia mempunyai siapa? Mempunyai Daud yang menepati janjinya untuk supaya semua keluarga Yonatan akan dia jaga, akan diberkati. Nah, seperti juga kita, ya. Kita nih, kakak, kalian pernah janji enggak? Ya, pernah janji. Apakah pernah ditepati? Mungkin ada yang suka, janjinya bohong, nggak ditepati, ya. Nah, tapi kita mulai saat ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk apa? Untuk selalu menepati janji kita, ya. Janji kita ini kepada siapa sih? Janji kita kepada siapa? Kepada siapa? Oh iya, kepada mama. Janji kepada mama. Janjinya apa? Yuk, janji sama mama apa? Ya, kita mau belajar menepati janji, menepati perkataan yang kita katakan. Janjinya misalkan sama mama berjanji nggak akan nakal lagi, mau rajin, mau bantu-bantu. Ya ma, aku janji, aku mau belajar, aku nggak jadi anak yang nakal. Nah, itu harus kalian tepati, ya. Kenapa? Perkataan yang kalian katakan kepada mama berarti kalian berjanji sama Tuhan Yesus. Kalian harus berjanji. Kalau berjanji sama mama berarti janji sama Tuhan Yesus. Kalau dilanggar berarti itu dosa, ya. Atau kita janji sama siapa? Sama ibu guru, sama bapak guru di sekolah, atau janji sama guru sekolah minggu, ya. Janji sama guru mau rajin belajar supaya nilainya bagus. Atau janji gak akan ngobrol di sekolah, di kelas gak akan ngobrol. Atau lagi Zoom, mau sungguh-sungguh dengerin apa yang dikatakan ibu guru. Harus ditepati. Berarti itu kalian janji sama Tuhan Yesus, ya. Nah, atau janji sama koko, sama cici, sama kakak. Kita harus belajar menepati. Kita belajar menjadi teladan dimanapun kita berada, ya. Menepati perkataan kita, ya. Atau janji sama teman, ya. Kalau janji sama teman lupa, besoknya oh iya aku lupa. Nah, kita harus apa? Minta maaf sama mama sama papa juga. Kalau kita melanggar janji kita harus belajar minta maaf. Sama Tuhan Yesus juga harus. Kalau kita hari ini saya lupa, harus apa? Lupa apa? Lupa doa, lupa baca firman, lupa memuji Tuhan, lupa menyembah Tuhan. Lupa semua. Nggak boleh, ya. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita belajar menepati perkataan kita, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah sudah duluan janji sama kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberkati kita, dan kenyataan kan kita diberkati. Tuhan Yesus janji menyelamatkan kita sampai dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menepati janjinya. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk menepati perkataan kita. Apa yang kita katakan kita harus lakukan. Apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan harus kita penuhi. Belajar, oke? Janji ya, janji. Janji sama siapa? Bukan janji sama kakak, bukan. Kalau janji sama mama, sama papa, tepati. Janji sama ibu guru, bapak guru, tepati. Janji sama teman, sama kakak, sama saudara, harus ditepati. Ya, oke?
Terutama kalau kita berjanji sama Tuhan Yesus untuk kita menjadi anak yang baik, anak yang setia dengerin firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, selalu memuji Tuhan dimanapun kita berada. Itu harus kita lakukan ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita terlebih dahulu dan Dia sudah menepati janjinya ya, dengan memberkati kita, memberikan keselamatan buat kita. Nah, firman Tuhan gak akan kakak panjang-panjang. Tapi ya kita harus apa? Kita harus belajar untuk selalu menepati perkataan kita. Ya, firman Tuhannya sampai di sini. Tapi kita mau bacain ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu ada di, bentar, Alkitabnya gede ya. Alkitabnya di ayat hafalannya 1 Timotius 4 ayat 12 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kakak bacakan ya. Kita sama-sama yang punya Alkitab kita baca sama-sama ya. Ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Kita harus jadi teladan ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berarti kita harus belajar menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal perkataan kita. Ya, kita belajar menepati janji kita, perkataan kita, ya. Dan kita juga hati-hati. Perkataan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada kata-kata yang tidak baik. Apalagi ada kata-kata yang menyebut kebun binatang. Gak boleh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jaga perkataan kita. Dan kita juga harus menepati janji kita di hadapan Tuhan. Oke? Firman Tuhan gak akan kakak panjang-panjang. Tapi sampai di sini firman Tuhannya. Dan kita mau belajar menjadi teladan. Ya, oke? Menjadi teladan. Siap? Nah, kita mau nyanyi janjimu seperti fajar, karena janji Tuhan kepada kita luar biasa ya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tangannya kita angkat, kita mau berdoa. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu kepada kita semua, kepada anak-anak-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kalau janji-Mu sudah dipenuhi atas kami, sekarang kami mau berjanji di hadapan Engkau untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang senantiasa menepati janjinya sesuai dengan perkataan kami Tuhan. Biarlah perkataan kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, Engkau menjaga perkataan kami, mulut kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perkataan itu adalah perkataan firman-Mu Bapa. Perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan kasih, perkataan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau belajar dari seorang Raja Daud yang menepati janjinya. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan sudah selesai. Ya, yang sudah dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, nggak main-main. Ayo kita kata, la 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 la, la 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 la. Oke, sip. Jadilah anak yang menepati janji. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa kembali dengan cerita firman Tuhan yang akan datang. God bless you.
Zoom bisa mengikuti ibadah sekolah minggu via YouTube mulai jam 7 pagi. Akan dimulai tanggal 15 Januari 2021. Jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Follow dan atau follow Facebook Sunday School GBI Empang Sari. Jangan lupa ya, subscribe YouTube GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.